Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Kembali lagi di channel YouTube saya, NPA Channel. Ya, di video kali ini seperti yang sudah ada di judul video, saya akan mereview kendaraan saya ya. Ini Neng Vega, Hyundai Avega, bukan yang Grand Avega ya, tapi Hyundai Avega itu yang tipe sedan tahun 2012. Ini tampilan dari mobil saya bagian depannya. Nah, kita coba review apakah mobil ini itu masih layak nggak sih dibeli bagi teman-teman yang ingin membeli sebuah unit mobil di tahun 2025 ya. Apa saja sih yang ada di Hyundai Avega ini, baik itu fitur-fiturnya ataupun spesifikasi dari mesinnya. Nah, kita bedah satu-satu ya, dari nanti mesinnya, terus fitur-fitur yang disediakan atau ditawarkan atau bukan ditawarkan atau yang diberikan kepada konsumen dari pihak Hyundai-nya itu seperti apa aja. Langsung saja kita review Hyundai Avega ini. Nah, kita review yang paling pertama ya. Yang bisa kita review dari mobil ini adalah yang pertama jelas tampilannya ya. Karena seorang konsumen mobil itu jika ingin membeli mobil, salah satunya adalah karena mungkin tampilannya ya. Termasuk saya ketika mau membeli ini, itu salah satu faktor yang membuat saya untuk membeli ini adalah faktor tampilan ya. Jadi kita lihat tampilan dari Hyundai Avega tahun 2012 ini ya. Jadi sebelum kita lihat tampilannya, mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu ya, bahwa Hyundai Avega ini itu ada dua jenis ya. Yang satu jenis sedan seperti ini, dan yang satu itu ada jenisnya hatchback ya. Yang hatchback itu tidak ada ekor belakangnya. Nah, kalau yang sedan ada ekor belakangnya, ya kan? Nah, bedanya di mana? Itu tadi perbedaannya. Beda yang lainnya adalah bahwa kalau Hyundai Avega ini dibuat tahun 2007 dan yang terakhir adalah 2012. Ini yang paling terakhir, edisi terakhir Hyundai Avega sedan ya. Kalau Hyundai Grand Avega itu mulai diproduksi tahun, kalau tidak salah ya, 2011 sampai tahun 2016 sepertinya. Tahun terakhirnya itu 2016. Kalau tidak salah saya baca tahun itu ya, untuk Grand Avega yang hatchback. Nah, yang membedakan Hyundai Avega sedan tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 11, 12 itu apa? Nah, untuk Hyundai Avega 2011 atau 2010 ke atas itu ada sen ini ya, sen di bagian spionnya. Nah, ini ada sen. Itu yang membedakan 2011 12 dengan 2007 sampai 2010. Jadi 2007 sampai 2010 itu tidak ada sen di bagian spion, cuma sennya di lampu utama saja. Nah, kalau 2011 sampai 2012 itu diberi sen di bagian spion baik kanan ataupun kiri. Nah, itu yang membedakan tahun pembuatannya ya. Kalau 2011, 2012 ada sennya, 2007 sampai 2010 itu tidak ada sennya. Nah, sebelum ada Avega ini, sebelum itu ya 2006, 2005, 2004 itu kalau tidak salah ada yang namanya Hyundai Verna atau Hyundai Accent. Pokoknya itu ya. Jadi ini adalah evolusi dari Hyundai Verna dan
Hyundai Accent, sehingga muncullah Hyundai Avega ini. Baru kemudian Hyundai Grand Avega, tipe hatchback dari Hyundai Avega sedan. Oke ya, itu sejarah singkat saja untuk pengetahuan teman-teman semua ketika ingin membeli Hyundai Avega ini ya. Jangan-jangan teman-teman itu lihat review Hyundai Grand Avega, tapi ketika mau beli ternyata dapatnya Hyundai Avega ya. Jadi itu yang perlu teman-teman pahami, bahwa kalau Hyundai Avega sedan itu ada ekornya di belakang. Kalau Hyundai Grand Avega itu tipenya ada hatchback, tidak ada ekor di belakangnya. Oke, itu saja. Nah, kita lihat tampilannya ya. Tampilan depannya kita coba turun ke belakang, ke bawah. Nah, tampilan depannya seperti ini. Lampunya ini lampunya ini masih lampu-lampu tipe besar ya. Belum LED sama sekali. Padahal untuk sekelas mobil mungkin yang 2012 ini, sekelas 2012 harusnya sudah bisa mendapatkan lampu yang tipenya harusnya bisa LED ya. Nah, sedangkan ini Hyundai Avega ini tipenya lampunya adalah tipe-tipe lampu yang masih besar. Dan kalau secara overall itu tampilannya itu sangat vintage sekali untuk Hyundai Avega ini. Jadi tipenya, tampilannya itu sama dengan mobil-mobil tahun 90-an atau tahun 2000 awal ya. Kalau kita lihat lampu-lampu yang seperti ini, itu kan kita bisa lihat di produkan lain, itu sama kayak tip mereknya Honda Vario, ya kan, lampunya bulat seperti ini. Kalau enggak di Suzuki itu ada Suzuki Baleno ya. Nah, dua produkan itu kan dihasilkan atau diproduksi untuk Vario itu tahun 97 sampai 2000. Kalau untuk Suzuki Baleno itu kan tahun 2000 sampai tahun 2000 berapa ya, saya agak lupa. Nah, itu tampilannya seperti ini. Jadi ini ya, tampilan untuk keseluruhan itu masih model tipe-tipe vintage ya. Nah, ini untuk bagian depan. Nah, untuk ininya, untuk apa ya ini namanya. Nah, ini sebenarnya sudah saya ganti. Harusnya itu dia chrome. Kalau yang 2012 itu tipenya chrome. Tampilannya akan seperti ini harusnya. Nah, kita lihat fotonya aja. Nah, itu adalah harusnya tampilan dari ini ya. Apa namanya ya? Ini pokoknya depan ini. Nah, ini saya sudah ganti dari Hyundai Excel 3. Nah, ini untuk ininya saya ganti di Hyundai Excel 3. Karena menurut saya lebih bagus ini ya. Karena jadi hitam, saya itu kan pengennya mobilnya itu tampilannya jadi hitam semua. Jadi ini saya ganti di Hyundai Excel 3. Untuk harganya silahkan cari sendiri ya. Ini. Nah, ini tampilan depannya seperti ini. Di bawah ini juga sudah ada fog lampnya. Ini fog lamp. Ini juga udah ada fog lamp. Nah, kalau ini sudah tambahan sendiri ya. Ini sudah body kit tambahan. Jadi kalau dari pabrikan tidak ada body kitnya. Nah, ini tampilan dari tampak depannya, lampu-lampunya. Nah, ini modelnya sangat vintage sekali. Kita coba lihat tampilan dari sampingnya. Nah, tampilan dari samping kita bisa lihat seperti ini tampilannya, ya kan? Nah, masih sama dengan aksen dari kendaraan tahun 2000-an dan di bawah 2000-an. Ini masih ada list ini ya. List sepanjang pintu dari depan sampai belakang. Nah, list ini kan muncul pada kendaraan yang mungkin lahir kayak di Vario juga ada, di Honda City Z juga ada. Terus di Suzuki Baleno tadi yang tahun 2000-an itu juga ada. Nah, ini tampilannya juga masih sama ya. Tampilannya masih vintage, artinya masih zaman 2000-an atau zaman 90-an. Untuk handle-nya juga masih handle yang seperti ini, tarikan seperti ini, bukan yang tarikan seperti ini ya. Nah, ini padahal ini tahun 2012. Harusnya kalau pesaing-pesaingnya itu kan kebanyakan sudah pakai handle yang tarik seperti ini, bukan tarik yang seperti ini. Tampilan dari samping.
Nih. Nah, tampilan dari belakang seperti ini. Nah, ini yang paling saya suka dari Hyundai Avega ini adalah tampilan belakangnya atau ekor belakangnya. Ini sangat-sangat menurut saya sangat seksi ya, atau sangat bagus tampilan belakangnya. Nah, ini tampilan belakangnya seperti ini. Nah, kalau untuk tampilan belakang itu sudah apa ya? Saya bilang sudah di zamannya, artinya di 2012, dan sedan-sedan pesaingnya di 2012 itu tampilannya hampir sama seperti ini semua ya. Jadi ada list seperti ini ya. Nah, itu di tahun yang sama dengan mobil saya ini semua kebanyakan sudah seperti ini tampilannya. Nah, jadi untuk tampilan belakang itu sudah mengikuti zamannya ya. Sedangkan tampilan depan sama tampilan sampingnya itu sangat-sangat menurut saya pribadi itu sangat-sangat jadul ya. Tapi kan itu selera, semua kembali ke selera. Bagi sebagian orang mungkin tampilan depan itu yang lampu belok-belok itu mungkin adalah yang masih sangat bagus. Tapi bagi sebagian orang itu sudah maksudnya sudah jadul ya. Seperti itu ya. Ini untuk tampilannya secara overall itu menurut saya pribadi udah lumayan lah ya untuk mobil-mobil yang memang di kelasnya ini. Untuk karakteristik mesinnya, nah Hyundai Avega ini memiliki mesin dengan kapasitas adalah sebesar 1495 liter atau 1495 cc ya. Jadi kalau dengan cc segitu harusnya torsi yang dihasilkan itu sebesar 132 Newton meter ya. Jadi torsinya udah lumayan besar ya. Dengan tenaga yang dihasilkan adalah 92 horsepower. Nah, dengan apa namanya? Karakteristik seperti itu, Hyundai ini masih jauh dibandingkan dengan karakteristik mobil dengan cc yang sama pada pabrikan yang berbeda. Ya kan? Misal dengan kalau ini kan berarti dengan Honda City misal, atau dengan Toyota yang sedannya itu masih jauh ya untuk tenaganya ya, tenaga yang dihasilkan. Untuk misal Honda City itu sudah di atas 100 horsepower, sedangkan ini kan masih di bawah 100. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman ketika ingin membeli mobil ini ya. Dan untuk konsumsi BBM-nya, kalau saya baca mobil ini itu konsumsi BBM-nya dalam kota itu dari rentang 9 sampai 11 km per liter ya. Sedangkan untuk pesaing lainnya seperti Honda City, terus ada Baleno, terus ada mungkin di Toyota itu ada Vios. Nah, ini termasuk lebih boros daripada pesaing-pesaingnya. Kalau Honda City saya baca itu dalam kotanya itu 12 sampai 14 kalau tidak salah. Di tahun-tahun yang hampir sama ya, di tahun hampir sama. Termasuk Vios. Vios itu malah lebih hemat lagi BBM-nya. Jadi itu konsumsi BBM-nya dari Hyundai Avega ini ya 9 sampai 11 km per liter. Dapat 11 km per liter dalam kota itu sudah sangat irit menurut saya di mobil ini, karena saya pernah dapat itu dan itu sangat susah sekali. Artinya mobil itu benar-benar harus sehat baru dapat 11 km per liter dari Hyundai Vega ini ya. Coba kita masuk ke fitur-fitur di dalam kemudinya ya. Apa saja sih yang diberikan oleh pihak Hyundai kepada konsumen yang membeli ini. Kita coba masuk ke dalam dashboard dalam ruang kemudinya. Nah, ini adalah tampilan dari dalam ruang kemudi ya. Nah, di sini ada kemudinya, setirnya. Ini ada speedonya. Speedonya itu belum speedo yang kekinian ya. Ini masih speedo tampilan jadul ya kan. Belum yang digital. Yang digital cuma di ini tampilan kilometernya saja. Nah, untuk setirnya, ini setirnya seperti ini. Ini sebenarnya sudah saya ganti.
dari setir. Ini setir kepunyaan Hyundai Grand Avega. Nah, harusnya kalau setir yang bawaan dari pabriknya itu masih polosan semua, masih polos. Kalau setir ini Hyundai Grand Avega itu ada tombol-tombolnya. Jadi fitur yang ditawarkan di bagian ini, fitur yang pertama kita bahas fitur safety-nya terlebih dahulu ya. Nah, untuk fitur safety Hyundai Avega ini belum ada sama sekali fitur safety ketika terjadi insiden misalnya ya. Di sini belum ada namanya. Nah, untuk Avega ini belum ada yang namanya airbag, baik untuk penumpang sebelah kiri sopir ataupun di pengemudi sendiri. Itu belum ada fitur airbagnya ya. Jadi harusnya untuk tahun 2012 seperti punya saya ini harusnya sudah ada minimal lah untuk di sopir, dan di sini udah ada airbagnya ya. Di tahun yang sama untuk pesaing-pesaingnya sudah ada soalnya ya. Jadi ini untuk Avega ini, Hyundai Avega ini belum ada fitur airbag sama sekali. Jadi fitur safety yang ditawarkan atau diberikan oleh pihak Hyundai itu hanya ini saja. Di dalam kabin ya, hanya ada seal belt. Nah, ada sabuk pengaman saja. Seal belt, ya kan, seal belt ya kalau nggak salah namanya. Nah, ini atau sabuk pengaman saja. Selain itu belum ada yang ditawarkan lain atau diberikan lain oleh pihak Hyundai kepada konsumen jika ingin membeli ini. Jadi di ini pun yang saya ganti ini, setirnya ini pun juga tidak ada fitur airbagnya ya. Jadi ini masih kosong. Ada sih sebenarnya teman-teman jika ingin mau mengganti setirnya ke setir Hyundai Grand Avega, ada yang sudah berairbag, ada yang belum. Nah, punya saya ini yang belum diganti atau belum ada airbagnya. Jadi ini masih tidak ada airbagnya ya. Jadi kalau teman-teman mau membeli ini, itu mobil ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman semua ya, bahwa sistem airbagnya belum muncul pada mobil Hyundai Avega tahun 2012 tipe sedan ini. Bahkan di tipe terakhir pun juga tidak ada. Oke. Nah, untuk tampilan kenyamanan yang ditawarkan oleh pihak Hyundai Avega ya, atau pihak Hyundai. Nah, ini untuk bagian setir, kenyamanan mengemudi, ini setirnya itu tidak bisa diapa-apakan ya. Artinya kalau di tahun 2012 itu di beberapa mobil itu sudah bisa setirnya itu bisa dinaik turunkan atau ditarik ke depan atau ke belakang. Nah, sedangkan untuk Hyundai Avega ini tidak bisa sama sekali untuk itu. Jadi ini sudah permanen seperti ini. Tempat duduknya juga seperti ini. Jadi tidak bisa dinaik turunkan atau dimajukan, dimundurkan. Nah, jadi ini sudah paten ya, tidak bisa diganggu gugat. Nah, jadi ini tidak ada fitur untuk seperti ini untuk di bagian setirnya. Untuk di bagian joknya, nah ini joknya juga tidak ada fitur untuk naik turun. Jadi yang diberikan oleh pihak Hyundai hanya fitur ke depan ataupun ke belakang. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, ini bisa ditarikan ke depan atau ke belakang. Nah, itu. Ini hanya fitur maju mundur saja. Untuk fitur naik turun itu tidak diberikan oleh pihak Hyundai. Nah, ini untuk kemudi, ini menurut saya pribadi ini masih tergolong nyaman ya. Untuk saya yang tingginya 180 lebih 2 atau lebih 3 cm. Nah, ini untuk sistem kemudinya masih nyaman. Nah, ini kaki saya masih ada jedanya. Ini dengan tinggi saya 182 atau 183, ini masih ada. Nah, ini masih ada rongganya 3 jari lah ya. Nah, ini masih ada rongga 3 jari. Ini sudah saya set yang paling nyaman ya. Artinya tidak terlalu depan dan tidak terlalu belakang. Ini sudah saya set paling nyaman dan selisihnya masih 3 jari. Nah, untuk selisih atasnya, kepalanya, sebentar saya putar kameranya dulu. Nah, untuk kepalanya ini hampir mepet ya. Ini tinggal paling 2 jari, 3 jari lah, 2 jari.
Nah, ini tinggal 2 jari dengan ketinggian saya 182 sampai 183 cm. Nah, ketinggian kepala saya dengan atapnya ini cuma tinggal 2 jari. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang mempunyai lebih dari 183 cm atau mungkin 190 cm deh, itu mungkin akan mentok kepada atap dari Hyundai Avega ini ya. Jadi kalau punya ini di bagian kemudi ya, kita coba lihat di bagian penumpang. Saya akan pindah ke bagian penumpang terlebih dahulu, di bagian penumpang sebelah kiri. Nah, coba saya pindahkan ke sana. Nah, ini untuk bagian di penumpang ya. Di bagian penumpang. Di bagian penumpang ini, nah ini posisi nyaman saya. Ini seperti ini. Kakinya seperti ini. Ini masih ada 2 jari. Di sini masih ada 2 jari lah masuk. Ini ya hampir sama 2 jari lah. Kanan kiri 2 jari, dan ini posisinya sudah enak. Tidak terlalu sempit maju ke depan ataupun tidak terlalu sempit maju ke mundur ke belakang, tidak terlalu luas mundur ke belakang. Ini posisi yang tepat untuk saya yang tingginya 182 sampai 183 cm, karena tinggi saya tidak lupa saya terakhir itu berapa, karena ya pokoknya rentang itu ya 182 sampai 183. Ini masih ada jeda 2 jari lah, dan ini sudah sangat nyaman ya. Nah, untuk kursi penumpang ya, sorry tadi belum. Nah, kursi penumpang ini selain tadi bisa maju mundur, ini juga bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Nah, tinggal tergantung selera teman-teman, stylenya kayak gimana. Nah, ini untuk kursi penumpang bagian depan. Kita coba untuk kursi penumpang di bagian belakang ya. Dengan set seperti ini, masih enak nggak sih bagi penumpang yang tingginya 183? Kita coba duduk ke belakang. Nah, ini untuk set di tempat duduk belakang ya. Nah, ini saya di bagian baris kedua. Ini di bagian tempat duduk belakang. Saya tingginya 183 lah, kita anggap dulu 183. Ini sudah sangat mepet. Nah, sangat mepet. Artinya kaki saya dengan ini itu sudah mepet banget. Jadi kalau misal teman-teman punya Hyundai Avega ini terus diisi orang yang tingginya 183 sama seperti saya, 4 orang. Nah, posisi belakang itu posisinya sudah mepet, mentok ya. Dari kursi jok dengan kakinya sudah mentok, tapi masih dalam kondisi enak. Artinya masih longgar ya. Nah, walaupun mentok tapi ini masih longgar. Tidak yang mentok banget seperti ini, tidak, tapi ini masih longgar. Nah, ini masih bisa duduk dengan lurus, bukan ke belakang sini. Nah, masih ada space-nya. Nah, ini masih longgar lah, masih dalam taraf yang nyaman. Untuk tinggi 183 itu masih nyaman. Bagaimana dengan kepala dengan atasnya? Kita coba lihat ya. Nah, untuk bagian penumpang. Nah, penumpang ini seperti ini. Bagian penumpang ya. Ketika penumpang itu bertinggi 183, misalnya ini seperti saya ya, bertinggi 183, ini sudah sangat mepet. Ini jari pun sudah tidak bisa masuk nih. Ini sudah sangat mepet dengan bagian belakang sini. Tapi kalau dia duduknya tegak pun juga sudah tidak bisa masuk. Nah, dia sudah mepet dengan bagian depannya. Paling kalau mau dipaksakan naik, agak turun agak ngelendot ke depan kayak gini, dia masih ada space ya 2 jari kalau mau ngelendot. Nah, itu masih ada space ya. Jadi kalau dia mau duduk tegak seperti ini, dia sudah menyentuh atap dari mobilnya. Nah, itu jadi kalau orang yang bertinggi lebih dari 183 naik di bagian belakang itu sudah tidak disarankan lagi. Kenapa? Karena sudah kepalanya pasti akan menekuk seperti ini. Jadi sudah tidak nyaman sama sekali. Nah, tuh. Jadi itu ya untuk bagian penumpang. Kenyamanannya untuk yang mempunyai tinggi di bawah 180, itu mobil ini kabinnya sangat luas lah untuk yang penumpang di bawah 180. Tapi untuk penumpang yang di atas 180 itu ya masih nyaman, dengan catatan bahwa penumpangnya tingginya adalah 183, mungkin maksimal 185 lah. Di atas 185 itu sudah tidak maksimal atau tidak nyaman sama sekali untuk penumpang di bagian belakang. Nah, seperti itu untuk kenyamanan baik itu penumpang
ataupun pengemudi itu seperti itu ya. Nah, coba kita lihat lagi fasilitas yang ditawarkan oleh pihak Hyundai, baik itu ini ataupun fasilitas lain yang ada ya. Nah, kita bahas dari depan lagi. Nah, untuk bagian head unit ini yang ditawarkan ini, di sini ada jam yang menunjukkan jam berapa saat ini, dan ini bisa diatur melalui tombol 3 ini. Nah, tinggal dipilih aja, kayaknya yang paling pojok kiri ini. Nah, untuk kisi-kisi AC-nya tampilannya seperti ini ya. Masih kasih kisi-kisi yang lumayan lah, sudah terbarukan. Nah, untuk head unitnya ini sudah saya ganti ya menjadi yang Android. Harusnya ini masih tip, berupa tip ya. Mungkin bagi di tahun seperti itu masih banyak lah ya untuk head unit yang masih tip, belum yang Android di tahun 2012 ini. Jadi untuk fasilitas head unit Android itu masih kita bisa terima. Nah, untuk kisi-kisinya, ini kisi-kisinya masih manual seperti ini untuk tahun 2012. Nah, ini untuk kisi-kisi AC. Oh sorry, ini untuk kisi-kisi heater ya. Kalau kita ke kiri ini untuk dingin, kalau ke kanan itu untuk suhunya biar panas. Jadi nah, ini kelebihan dari Hyundai Avega ini. Dia bisa memberikan keadaan dingin ataupun panas yang diinginkan oleh si pengendara dari Hyundai Avega ini. Nah, untuk yang tengah ini untuk kisi-kisi sebaran AC ya. Kalau yang ke bawah itu sebarannya adalah dari tengah ke bagian depan. Kalau selanjutnya di sini ada beberapa lah. Nah, untuk yang bagian paling kanan ini, ini untuk besaran AC-nya. Nah, bawahnya lagi ini untuk sistem angin atau sistem AC-nya. Apakah dia akan dari dalam saja muter ke dalam ataukah dari luar ke dalam. Nah, untuk yang ini ya, nah yang ini untuk tempat minum. Nah, ini bisa dibuka. Nah, ini cup holder lah. Nah, di sini Hyundai Avega memberikan 2 cup holder untuk penumpang di bagian depan, baik untuk supir ataupun untuk penumpangnya. Nah, di sisi lain di sini juga ada tempat penyimpanan koin. Nah, atau bisa digunakan bagi perokok ya, untuk sebagai asbak juga bisa. Kalau yang ini saya belum pernah lihat, belum pernah buka soalnya. Ini bisa digunakan untuk sebagai USB juga bisa, colokan USB kalau nggak salah ya ini, atau untuk rokok ya. Saya kurang paham kalau ini, karena saya nggak pernah menggunakan ini soalnya. Nah, nih, tapi kalau dilihat dari simbolnya itu untuk rokok. Nah, kalau lagi di sini fasilitasnya ada tempat penyimpanan di bagian depan. Terus mundur ke belakang itu ada tempat penyimpanan koin mungkin ya, di sini bisa digunakan untuk, tapi tidak bisa juga. Ini fungsinya untuk apa juga saya bingung, karena di sini sangat sedikit sekali dan tidak terlalu banyak anunya. Nah, kalau mundur ke belakang lagi, nah ini di sini ada cup holder untuk bagian penumpang, tapi cuma satu saja, dan ini saya isi sebagai untuk pewangi saja. Nah, ini fasilitas untuk bagian head unit sampai ke tengah sini. Coba kita fasilitas lainnya, coba sebentar. Fasilitas lain yang ditawarkan juga di bagian penumpang ini ada tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanan yang saya rasa cukup besar untuk menyimpan sesuatu yang memang diperlukan oleh penumpang. Dan tempat penyimpanan ini lacinya itu cuma satu. Nah, di atas ini tidak ada. Ini tidak ada. Nah, jadi cuma satu ini saja untuk penumpang. Kalau untuk di bagian pintu, fasilitasnya di sini bisa ada cup holder juga di sini, dan ada tempat penyimpanan di bawah bagian bawah pintu ya. Di sini juga bisa simpan koin, barangkali ada sesuatu yang pengen disimpan di sini bisa. Nah, ini untuk naik turunkan. Nah, ini sudah sesuai dengan tahunnya, bukan pakai engkolan lagi. Nah, di bagian supir juga sama. Nah, di bagian supir juga di sini ada cup holder ya, dan ini juga untuk tempat penyimpanan, dan ada sound di sini, sound di bagian pintu. Nah, ini sudah apa ya? Masih ini untuk
penutup kacanya, dan ini untuk retract apa ya, retractnya. Sedangkan spionnya itu tidak bisa ditutupkan secara otomatis, masih manual ya. Kalau retractnya sudah ada, namanya retract atau bukan ya, pokoknya pengatur kacanya sudah ada, tapi kalau untuk spion nutup bukanya itu belum ada. Nah, ini masih manual. Ini yang fasilitas. Nah, kalau tampilan speedonya tadi sudah saya bahas ya. Di sini masih manual, bukan yang LED, kecuali yang bawah sini. Dan untuk fasilitas yang diberikan di sini hanya ada untuk fasilitas trip saja, dan tripnya cuma trip aja untuk mengosongkan yang atas ini. Nah, itu selain itu tidak ada sama sekali. Ini fasilitas yang diberikan oleh pihak Hyundai di bagian penumpang depan. Nah, kita coba fasilitas yang diberikan untuk penumpang belakang. Kita coba lihat. Nah, fasilitas yang diberikan untuk penumpang belakang itu tidak ada sama sekali kecuali laci ini. Nah, ini laci untuk bisa penyimpanan, mungkin ya. Kalau bawa anak-anak mau menyimpan makanan bisa di sini. Nah, di kanan kiri juga ada. Nah, untuk di bagian bawah sini tidak ada tempat untuk cup holder. Cuma ada pegangan sini sama pegangan ini ya. Nah, di sini doang. Yang sini tidak ada untuk cup holder. Nah, ini untuk naik turun, buka pintu. Nih, sudah tidak ada. Nah, selain itu, fasilitas keamanan yang diberikan oleh Hyundai ini ada seat beltnya atau sabuk pengamannya, dan sebelah kiri juga ada sabuk pengamannya. Nah, ini yang bisa ditarik ke luar. Nah, ini yang paling, menurut saya ini yang paling bagus dari Hyundai ya, atau penataannya itu rapi. Artinya rapi kenapa? Ini dimasukkan, diselempitkan di dalam joknya. Nah, ini lumayan lah, daripada kalau yang lain kayaknya tidak terlalu nyempit kayak gini, tidak. Nah, ini fasilitas yang diberikan kepada penumpang, yang saya rasa tidak ada fasilitas yang wah ya dibandingkan dengan yang depannya, yang ada cup holder dan lain sebagainya. Yang untuk bagian penumpang saya rasa tidak ada fasilitas atau zero fasilitas. Nah, itu untuk fasilitas. Kita coba lihat bagian bagasinya ya. Kita lihat coba bagian bagasi dari mobil ini. Nah, kita coba lihat bagasinya. Nah, bagian bagasinya ini sangat besar ya. Untuk mobil yang sekelas sedan ini sangat besar. Ini berapa liter ya, saya kurang tahu, tapi ini sangat besar ya. Kalau kita lihat dari tampilan tadi ya, itu kan harusnya kecil ya, tapi ini sangat luas. Bisa mungkin muat 1, 2, bahkan 3, 4 koper bisa masuk ke sini. Kalau ini dilepas, bahkan bisa lebih banyak lagi koper yang bisa masuk ke bagasi. Ini sangat luas sekali untuk fasilitas bagasi yang diberikan oleh pihak Hyundai pada konsumen pembeli Avega sedan. Ini sangat besar sekali nih, tampilannya sangat besar. Nah, ini sangat besar sekali. Nah, itu mungkin bisa menjadi patokan teman-teman ya, sehingga ingin mempunyai kendaraan yang fasilitas bagasinya besar. Nah, ini salah satunya adalah ini Hyundai Avega, ini sangat besar sekali. Nah, ini yang saya suka dari Hyundai Avega ini ya, bahwa pintu bagasinya itu bisa ketarik semua. Pintu bagasinya itu bisa ketarik ke atas semua. Nah, menampilkan seperti ini, tampilannya seperti ini. Nah, jadi dia bisa naik secara utuh. Kalau biasanya sedan itu kan cuma di bagian pintu bagasinya aja. Nah, ini sampai ke kaca-kacanya itu ketarik, sehingga menyebabkan mobil ini menjadi sebuah mobil yang bukan tipenya tipe sedan ya, tapi tipe liftback. Nah, keuntungannya apa dengan membeli Hyundai ini? Nah, dengan tipe liftback ini, dengan tampilan sedan, itu mempunyai pajak kendaraan yang lebih murah daripada kendaraan sejenisnya ya. Lebih murahnya seperti apa? Jadi kalau misal Hyundai Avega ini itu mempunyai pajak punya saya ya, ini yang tahun 2012, itu pajak tahunannya sebesar 1.300.000-an. Nah, coba bandingkan dengan mobil merek lain yang
tipenya atau jenisnya sedan seperti ini, itu pasti masih di atas 2 juta. Sedangkan ini tahun 2012 itu cuma pajak tahunannya cuma 1.300 atau 1.300.000 saja. Dan ini adalah kelebihan dari pada Hyundai Avega Sedan ini ya. Itu pajaknya lebih murah dibandingkan dengan jenis mobil merek lain yang tipenya sama ya, jenisnya sama, jenis sedan seperti ini. Itu lebih murah. Saya akan tunjukkan, kalau lebih untuk memperkuat argumen saya akan saya tunjukkan PKB tahunan dari mobil ini. Sebentar saya ambilkan STNK-nya. Nah, ini pajak terakhir yang saya bayarkan untuk mobil ini ya, mobil Hyundai Avega saya itu sebesar 1.371.500. Ini tahun 2024 kemarin di bulan Juli. Saya bayar pajaknya bulan Juli. Itu sebesar ini. Nah, jadi pajaknya ini sangat luar biasa murah ya, karena memang mobil Hyundai Avega ini tercatatnya sebagai mobil liftback, bukan mobil sedan. Liftback ya. Kenapa liftback ya? Karena tadi salah satunya adalah karena kaca di bagian bagasi itu bisa terangkat semua sampai atas, sehingga dia dijadikan mobil dengan tipe liftback ya. Jadi minibus jenis mobilnya ini, saya anukan minibus nih. Nah, ini jenisnya adalah minibus. Nah, ini minibus ya. Nah, ini yang menyebabkan harga pajak PKB-nya satu tahunannya atau pajak tahunannya itu sangat kecil, 1.371.500 tadi ya. Nah, itu yang kelebihan dari Hyundai Avega itu. Kelebihan lain dari Hyundai Avega ini adalah bahwa kaki-kakinya ini sangat badak sekali. Kaki-kakinya badak. Kenapa badak? Karena selama saya pakai ini ya, 3 tahunan lah pakai Hyundai ini, kurang lebih 3 tahun ini belum pernah sama sekali mengganti yang berat-berat di bagian kaki-kakinya. Kemarin cuma mengganti lahar rodanya, itu pun baru bagian sebelah kanan. Nah, padahal jalan yang saya lalui itu banyak sekali terkena lubangnya, dan ini sangat badak. Ini juga banyak diakui oleh pengguna Avega lainnya bahwa kaki-kakinya itu badak sekali. Nah, badak kanan kiri. Nah, tapi sistem safety dari atau sistem pengereman dari mobil ini masih yang depan itu cakram, kalau yang belakang itu masih masih tromol. Jadi berbeda depan dan berbeda belakang. Yang depan itu cakram, sedangkan yang belakang itu tromol. Itu yang lainnya. Itu kelebihan lainnya ya, selain kaki-kakinya masih badak, pajaknya juga murah. Kelebihan lainnya adalah bahwa bodinya ini sangat keras ya, karena saya pernah memasukkan mobil ini ke ketok magic ya, yang sebelah kanan itu kan pernah tertumbuk sama truk ya, sebagian kanan atas. Nah, ini atas roda itu sebelah kanan itu pernah peok, tertumbuk oleh truk. Nah, itu kata Mas yang tukang ketok magicnya itu katanya keras dibandingkan dengan mobil merekan lain. Nah, itu kan Masnya yang bilang, karena saya tidak tahu ya. Nah, itu kata Masnya itu bodi dari ini sangat keras. Itu kelebihannya. Kelebihan lainnya bahwa ruang kemudinya itu kedap lah dibandingkan dengan ya, mungkin kalau LCGC itu kan tidak, suaranya bisa masuk. Nah, ini masih terhitung kedap, tidak banyak suara yang masuk ke dalam. Itu kelebihan daripada Hyundai Avega selama saya pakai ya. Selain itu, kelebihan lainnya adalah mungkin kenyamanan dalam mengemudinya ya. Ya, kita tahulah bahwa jenis mobil sedan itu pasti nyaman dibandingkan dengan mobil yang tidak sedan lah ya. Nah, mobil ini dikemudikan itu nyaman ya. Selama saya pakai itu kenyamanannya masih enak lah ya, masih bisa dirasakan lah ya. Shock breakernya enak,
kaki-kakinya badak. Nah, itu kan salah satu kenyamanan yang diberikan oleh Hyundai Avega. Kekurangannya selama saya pakai ini mungkin satu, dia agak boros lah ya, agak boros. Tapi kalau dibandingkan, ya agak boros dibandingkan dengan mobil sejenis yang mempunyai kapasitas mesin yang sama, itu agak boros karena dia dalam kota cuma dapat 9 sampai 11 km, sedangkan jenis lain bisa 12 sampai 13 atau 14 dalam kotanya. Nah, ini agak boros saja, itu kekurangannya. Kekurangan lain yang saya yang saya dapatkan selama memelihara Hyundai Avega ini adalah bahwa spare partnya itu tidak ada di kota-kota kecil. Itu yang masih saya kadang agak susah ketika dia masuk ke bengkel. Agak susahnya kenapa? Karena saya harus pesan online dan tidak dikerjakan oleh pihak bengkel saat itu juga. Nah, beda lagi untuk merekan yang lainnya, merekan Jepang itu pasti ada spare partnya. Dimanapun, di kota besar, di kota kecil pasti banyak spare partnya yang jual. Sedangkan kalau mobil Korea seperti Hyundai Avega ini masih jarang di kota-kota kecil seperti tempat tinggal saya di Wonosobo ini yang jual spare part dari mobil ini. Jadi kalau saya mau memperbaiki itu ya saya datang dulu ke bengkel. Misal nih saya rusak di kaki-kaki, ya saya datang dulu ke pihak bengkel kaki-kaki, terus suruh buka dulu, terus ditanya kerusakannya di bagian apa. Kayak seperti dulu itu kerusakannya di bagian lahar roda sebelah kanan. Akhirnya ya mobil ini harus nginep dulu karena harus saya pesen lahar itu online, baru datang baru dipasang. Nah, itu kekurangannya yang saya rasakan selama ini selain boros adalah spare part yang belum tersedia di kota-kota kecil ya. Ada sih beberapa yang memiliki kesamaan spare part dengan mobil pabrikan lain ya, tapi saya belum pernah mencoba seperti itu ya. Memasukkan spare part mobil lain ke mobil ini yang sama itu. Karena menurut saya walaupun sama pastikan tetap ada sesuatu yang berbeda. Nah, saya menghindari yang semacam itu. Takutnya kalau saya menggunakan misalnya lahar rodanya ini sama dengan merek mobil X. Nah, saya pakai merek mobil X itu diterapkan di sini. Pasti nanti akan ada kerusakan yang akan ditimbulkan dari itu ya. Nah, itu yang saya hindari. Dan kekurangan lain dari mobil ini menurut saya pribadi tampilannya ya. Tampilan ini saya rasa tahun 2012 itu harusnya sudah pakai lampu LED. Harusnya sudah ada lampu LED-nya ya. Harusnya ya. Sama ini, tarikan pintunya itu sudah bukan yang seperti ini harusnya, tapi yang tarikan ke luar gini. Harusnya. Ini menurut saya kekurangannya. Minusnya. Selain itu overall saya rasa ini penyakit yang paling muncul di Hyundai Avega adalah olinya cepat sekali berkurang. Ini yang sebagian besar dirasakan oleh user Avega itu adalah oli mesinnya cepat sekali berkurang. Jadi bagi teman-teman yang mau membeli mobil ini, pastikan ketika sudah membeli mobil ini dan mau jalan jauh, itu pastikan cek selalu oli mesin setiap pagi sebelum dia mau digunakan ya. Takutnya olinya itu sudah tidak sesuai dengan standar minimum pada kapasitas olinya. Nah, itu yang sering sekali terjadi itu oli yang berkurang dari jumlah minimumnya. Nah, itu PR yang mungkin saya dapatkan atau kekurangan yang saya dapatkan dari mobil ini selama saya menggunakan mobil ini kurang lebih 2 sampai 3 tahun lah ya. Nah, ini yang saya rasakan ya. Overall saya mencintai mobil ini karena memang yang nyaman dan ini mobil pertama saya. Jujur aja ini mobil pertama saya yang saya beli secara pribadi. Kalau fasilitas orang tua pasti ada dulu ya. Tapi ini mobil pertama yang saya beli secara pribadi. Selain harganya di bawah harga merekan lain dengan tahun yang sama ya. Ini mobil saya bilang harganya di bawah mobil merekan lain dengan tipe sedan seperti ini. Misal tipe sedan
Honda City ya. Honda City yang tahun 2012 itu kan sudah GM2 ya tipenya. Dan itu harganya 100 jutaan. 100 jutaan. Toyota Vios juga sama, tahun 2012 juga masih 100 jutaan. Terus ada lagi yang lain lah, misal Accord tahun 2012 itu juga masih 100 jutaan. Civic apalagi lebih mahal, 100 jutaan. Nah, mobil ini itu sudah kita bisa dapatkan di harga di bawah 100 juta. Bahkan di harga 70-an itu sudah dapat mobil ini. Dulu saya tahun sekarang loh ya, kita beli 70-an sudah dapat mobil ini. Entah itu tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 sudah dapat mobil ini. Dengan kenyamanan yang hampir 11-12 dengan mobil merekan lain dengan jenis sedan ya. Jadi saran saya bagi teman-teman yang mau membeli mobil ya daripada LCGC, saya sarankan mending ambil yang ini, Hyundai Avega ini. Ya, kenyamanannya lebih banyak. Terus ruang penyimpanannya lebih banyak ya, bagasinya. Tapi ya itu, kalau teman-teman nyari irit ya nyarinya LCGC. Tapi kalau nyarinya kenyamanan, saya lebih sarankan ke Avega ini daripada LCGC dengan budget yang hampir sama dengan LCGC. Saya menyarankan ini. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua setelah saya menggunakan Hyundai Avega ini kurang lebih 2-3 tahun ini. Kenyamanan, kelebihan dan kekurangannya sudah saya rasakan semua. Saya bagikan ke teman-teman. Silahkan barangkali teman-teman yang ingin mau membeli mobil ini, saya sangat merekomendasikan mobil ini bagi teman-teman semua ya, dari apa yang saya dapatkan selama kurang lebih 2-3 tahun ini. Apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, silahkan boleh share ke banyak orang. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan apabila teman-teman menyukai channel saya, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.